Shalom semuanya. Kita masuk dalam pertemuan ini dengan maksud supaya kita saling berbagi satu dengan yang lain. Bimbingan rohani atau biro LG. Saya ingin membimbing saudara-saudara dalam kehidupan kerohanian. Yang hari ini saya berikan sebuah tema bebas dari dosa. Saudara-saudara, banyak orang bergumul tentang dosanya. Dan ada orang berkata bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita tidak mungkin lepas dari dosa. Mungkin saudara-saudara sedang merasakan hal seperti itu. Dan saudara bertanya dalam hati seperti ini. Mungkinkah bebas dari dosa? Salah satu pergumulan saya sebelum saya bertobat dan menerima Tuhan Yesus, bebas dari dosa, ialah saya juga bertanya seperti itu. Mungkinkah saya bebas dari dosa itu? Lama pertanyaan itu dalam hati dan pikiran saya. Akhirnya saya menemukan jawaban. Jawaban itulah yang mendorong saya untuk hari ini berbagi, membimbing saudara-saudara yang belum bebas dari dosa itu. Ada firman Tuhan dalam Alkitab mencatat, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa ada masalah besar dalam kehidupan manusia. Ada kendala yang besar hubungan antara manusia dengan Allah. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Iya, Allah kita itu sangat berkuasa, sangat peka. Tetapi karena ada satu penghalang, penghambat yang membuat jarak antara kita dengan Allah. Itulah dosa. Dosa yang menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan. Karena dosalah maka Allah seolah-olah menyembunyikan diri. Allah tidak mendengar doa kita. Mungkin saudara-saudara sering berdoa dan selalu berdoa. Tapi doa kita itu terasa seperti di awan-awan. Tidak pernah terjawab. Apa penyebabnya? Mengapa kita merasakan seperti itu? Alkitab mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menyelamatkan. Dan telinganya, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara, pemisah antara manusia dengan Allah ialah dosa. Dan pemisah antara kita dengan Allah bukan agama, bukan suku, bukan tingkat pendidikan. Pemisah kita dengan Allah bukan kekayaan, bukan harta, tetapi dosa. Inilah masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Inilah masalah yang membuat kita tidak pernah merasakan damai sejahtera. Yang membuat kita merasakan Tuhan begitu jauh. Dan Tuhan tidak pernah mendengar doa kita. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana cara kita supaya bebas dari dosa itu? Sulit untuk menjawabnya. Mari kita lihat gambar ini. Ini gambar bagaimana dosa itu
membuat beban bagi kita. Dosa itu yang membuat kita merasa berat. Dan Alkitab telah mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya, dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Membuat kita jauh dari Allah. Membuat kita tidak bisa mengerti isi hati Allah, kehendak Allah. Membuat kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Karena beban dosa itu selalu yang menjadi ingatan. Karena dosa itu yang selalu kelihatan. Karena dosa itu yang selalu kita rasakan. Pahitnya, sulitnya, susahnya. Apalagi kalau kita sampai kepada hukumannya. Wah, terasa berat sekali. Ini saya katakan tadi gambar yang membuat kita hari ini sulit untuk menerima kehidupan kita, menerima diri kita. Ada dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Allah yang hidup tapi kita tidak merasakan hidup hari ini. Sebaliknya kita merasakan mati. Apakah saudara-saudara merasakan hal seperti itu hari ini? Saya ingin membimbing saudara-saudara bagaimana supaya lepas, supaya bebas dari dosa itu. Ada satu cara yang diberikan oleh Allah. Karena Allah tahu manusia tidak mungkin lagi bebas dari dosa. Karena semua kita sudah terikat dalam dosa itu. Semua kita sudah kotor oleh dosa itu. Semua kita sudah rusak karena dosa itu. Tidak ada satupun yang bisa membebaskan kita dari dosa itu. Makanya kalau kita terus memandang kepada dosa ini, yang ada hanyalah kemalangan. Yang ada hanyalah putus asa. Tetapi bersyukurlah kita ada kasih karunia Allah. Ada anugerah Allah. Allah begitu baik. Allah memberikan jalan keluarnya kepada kita. Allah memberikan satu pribadi yang bisa melepaskan kita. Itulah Ia sendiri. Allah sendiri yang datang. Allah sang pencipta, Allah sang penguasa, Allah pemberi hidup. Dia sendiri datang ke dunia ini sebagai pribadi yang sulit untuk dikenali, sulit untuk dimengerti. Tapi dia sendiri datang menyatakan diri. Dia sendiri yang menemui orang-orang. Ada banyak orang sudah ditemuinya. Ada banyak orang yang sudah mengenalnya. Saudara dan saya harus mengenalnya. Disinilah saya ingin membimbing saudara kepada pribadi ini. Pribadi yang bisa membebaskan kita dari dosa. Yesus berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa yang mengatakan ini? Yesus. Dialah pribadi Allah yang datang ke dunia ini. Maka Ia berani berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saudara dan saya hari ini menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya sebagai makhluk harus mengenal Dia, harus mengalami Dia, harus bebas dari dosa ini. Sebab jikalau tidak, untuk apa kita hidup di dunia ini? Yesus sedang berbicara kepada kita melalui firman. Dialah Tuhan yang ingin membawa kita kepada keselamatan itu. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Itulah isi hati Allah. Ia ingin menyelamatkan semua orang. Kehendak Allah ialah menyelamatkan semua orang. Dan memberikan kebenaran pada kita. Itu sebabnya pada waktu kita menerima anugerah ini, menerima kasih karunia ini, kita sangat bersyukur.
Kita sangat berbahagia. Seorang hamba Tuhan, Daud, pernah berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang diampuni, yang kesalahannya ditutupi. Diberkatilah. Karena Daud sendiri seorang yang berdosa. Dan ketika Tuhan membebaskan dia, ia sangat berbahagia. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, dalam anugerah ini, Daud tidak mungkin bebas dari dosa. Daud contoh orang yang sudah dibebaskan dari dosa itu, sehingga Daud tidak dihukum. Saudara dan saya hari ini bisa dibebaskan dari dosa itu. Ya, saudara dan saya hari ini bisa dibebaskan. Saya mengalami kebebasan itu ketika saya menemukan jawabannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup saya. Saya meyakini itu. Di dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus saya diampuni. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Saya mengerti betul bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah menebus saya, membeli saya dengan darah yang mahal itu. Dan saya telah dikeluarkan dari dosa itu, telah dibebaskan dari dosa itu, dibebaskan dari hukumannya. Dan itu jawaban daripada Tuhan untuk meyakinkan saya sudah bebas dari dosa itu. Karena itu saya bisa memuliakan Tuhan, karena itu saya bisa mengikut Tuhan, karena itu saya bisa melayani Tuhan, karena itu saya bisa menyembah Tuhan. Jikalau dosa itu masih di dalam hati ini, jikalau dosa masih dalam pikiran ini, jikalau dosa masih di dalam keinginan ini, jikalau dosa masih di dalam perasaan ini, tidak mungkinlah untuk beribadah kepada Tuhan dengan tulus hati. Tidak mungkinlah beribadah kepada Tuhan dengan segenap jiwa. Tidak mungkinlah beribadah kepada Tuhan dengan segenap kekuatan. Tapi karena anugerah dalam Kristus Yesus yang telah membebaskan saya, telah menebus saya melalui korbannya di kayu salib itu, hari ini saya merasa berbahagia dan saya menyerahkan hidup saya untuk memuliakan Tuhan. Dan saya menyembah Dia, melayani Dia, dan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Itu sebabnya saya berani membimbing saudara-saudara supaya saudara-saudara juga bisa bebas dari dosa itu. Alhamdulillah. Sekarang juga saya akan mengajak saudara untuk beberapa sesi dalam program ini mengenai bebas dari dosa. Saya rindu saudara-saudara semua yang menyaksikan acara ini akan mengalami kebebasan. Sampai betul-betul saudara akan berbahagia seperti Daud berbahagia, seperti yang saya alami berbahagia. Saudara mau? Bukalah hati saudara dan mulailah mempelajari firman Tuhan. Dan melalui bimbingan ini, saya rindu saudara-saudara akan mengalami kebahagiaan itu. Program ini hanya singkat saja. Kalau ada saudara-saudara mau bertanya, silahkan hubungi kami. Silahkan saudara-saudara tuliskan. Jika saudara tidak mau menghubungi secara langsung, tuliskan lewat SMS ataupun WA. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.